Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai International Organization Design and Control dengan saya sendiri Nabila Nurul Aini dan rekan saya Surya Chandra. Yang pertama yaitu the nature of international organization design. Nah, desain organisasi itu merupakan pola keseluruhan dari komponen struktural dan konfigurasi yang digunakan untuk mengelola keseluruhan organisasi. Nah, desain organisasi ini desain yang sesuai untuk organisasi tertentu itu mungkin tergantung pada ukuran perusahaan, strategi, teknologi, dan lingkungan, serta budaya dari negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Nah, melalui desainnya, perusahaan ini melakukan 4 hal. Yang pertama itu mengalokasikan sumber daya organisasi, yang kedua memberikan tugas kepada karyawan, yang ketiga menginformasikan karyawan tersebut tentang aturan perusahaan, prosedur, dan harapan tentang kinerja pekerjaan karyawan. Nah, yang terakhir itu mengumpulkan dan mengirimkan informasi yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah, mengambil suatu keputusan, dan pengendalian organisasi yang efektif. Nah, tugas terakhir ini sangat penting untuk MNC yang besar, yang harus mengelola berbagai informasi dalam jumlah besar antara kantor pusat perusahaan dan anak perusahaan serta staf yang tersebar di seluruh dunia. Perusahaan itu menanggapi tantangan dalam mengendalikan bisnis internasional mereka yang sedang berkembang itu dengan mengubah desain organisasi mereka melalui pembentukan divisi internasional yang mengkhususkan diri dalam mengelola operasi asing. Divisi internasional ini memungkinkan perusahaan untuk memusatkan sumber daya dan membuat program khusus yang ditargetkan pada aktivitas bisnis internasional, sekaligus menjaga aktivitas tersebut dipisahkan dari aktivitas domestik perusahaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya ialah Global Organization Designs, di mana sebagai perusahaan yang berevolusi dari berorientasi domestik dengan operasional internasional menjadi MNC sejati dengan aspirasi global, biasanya meninggalkan pendekatan divisi internasional. Sebagai gantinya, divisi itu biasanya menciptakan desain organisasi global untuk menciptakan sinergi di antara operasi yang sangat jauh dan untuk menerapkan strategi organisasinya. Nah, desain global yang diadopsi oleh perusahaan manapun itu harus berurusan dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan 3 jenis pengetahuan untuk bersaing secara efektif secara internasional. Nah, yang pertama itu pengetahuan area. Pengetahuan area ini dimaksudkan manajer itu harus memahami kondisi budaya, komersial, sosial, dan ekonomi di setiap pasar negara tuan rumah tempat perusahaan melakukan bisnis. Nah, yang kedua itu pengetahuan produk. Pengetahuan produk ini manajer itu harus memahami faktor-faktor seperti tren teknologi, kebutuhan pelanggan, dan kekuatan kompetitif yang mempengaruhi barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Yang ketiga adalah pengetahuan fungsional. Nah, pengetahuan fungsional ini manajer ini harus memiliki akses ke rekan kerja dengan keahlian dalam fungsi bisnis dasar seperti produksi, pemasaran, keuangan, akuntansi, manajemen, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Nah, 5 bentuk paling umum dari desain organisasi globalisasi itu ada 5, yaitu produk, area, fungsional, pelanggan, dan matriks. Nah, yang pertama itu Global Product Design. Global Product Design, di mana desain produk global ini memberikan tanggung jawab di seluruh dunia untuk produk tertentu atau kelompok produk untuk memisahkan divisi operasi dalam suatu perusahaan. Nah, jika produk itu terkait, organisasi perusahaan ini mengambil apa yang sering disebut dengan M-form. Dan jika produk tersebut tidak terkait, desain tersebut disebut dengan desain bentuk H. Nah, Global Product Design ini untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki lini produk yang beragam. Nah, desain produk global ini memberikan keunggulan kompetitif potensial seperti karena sebuah divisi ini berfokus pada satu produk atau grup produk. Nah, yang kedua itu desain produk global ini memfasilitasi efisiensi dalam produksi karena manajer ini menjadi bebas untuk membuat produk dimanapun dengan biaya produksi yang paling rendah. Nah, desain produk global ini juga memiliki kelemahan, seperti satu, hal itu dapat mendorong duplikasi yang mahal. Yang kedua, setiap kelompok produk harus mengembangkan pengetahuannya sendiri tentang lingkungan, budaya, hukum, dan politik di berbagai pasar
regional dan nasional tempat mereka beroperasi. Yang ketiga itu koordinasi dan pembelajaran antar kelompok produk. Itu juga terbilang sulit. Nah, yang selanjutnya itu ialah global area design, di mana pendekatan ini tuh sangat berguna untuk perusahaan dengan filosofi perusahaan polisentrik atau multi domestik. Nah, desain area global ini kemungkinan besar itu akan digunakan oleh perusahaan yang produknya itu tidak dapat dipindah tangankan ke seluruh wilayah. Nah, fokus geografis dari rancangan ini memungkinkan suatu perusahaan itu untuk mengembangkan keahlian tentang pasar lokal. Nah, desain kawasan global ini pun memiliki kekurangan, seperti dengan berfokus pada kebutuhan pasar kawasan, perusahaan dapat mengorbankan efisiensi biaya yang mungkin diperoleh melalui produksi global. Yang kedua, difusi teknologi juga melambat, karena inovasi yang dihasilkan di satu divisi area mungkin tidak diadopsi oleh yang lain. Nah, yang ketiga itu koordinasi lintas area menjadi mahal dan menghambat perencanaan produk global. Nah, ini adalah contoh global area design dari Adecco. Dan dia itu dibagi menjadi beberapa wilayah. Yang selanjutnya itu ialah Global Functional Design, di mana desain fungsional global ini meminta perusahaan untuk membuat departemen divisi yang memiliki tanggung jawab di seluruh dunia untuk fungsi organisasi umum seperti keuangan, operasi, pemasaran, R&D, dan manajemen sumber daya manusia. Nah, desain ini tuh digunakan oleh MNC yang memiliki lini produk yang relatif sempit atau serupa. Ini menghasilkan apa yang sering disebut dengan organisasi bentuk U, atau di mana U ini berarti persatuan. Nah, desain fungsional global ini menawarkan beberapa keunggulan, seperti perusahaan dapat dengan mudah mentransfer keahlian dalam setiap area fungsional, terus manajer dapat mempertahankan kontrol yang sangat terpusat atas operasi fungsional, dan yang ketiga itu desain fungsional global ini memusatkan perhatian pada fungsi-fungsi utama perusahaan. Nah, ya, ada juga kelemahan desain ini, seperti desain fungsional global praktis ini hanya jika perusahaan ini memiliki produk atau pelanggan yang relatif sedikit. Dan juga koordinasi antar divisinya ini juga menjadi masalah besar, dan kemungkinan juga ada duplikasi sumber daya antar para manajer. Nah, ini adalah contoh global functional design. Nah, selanjutnya itu global customer design, di mana ini tuh desain pelanggan global ini digunakan untuk perusahaan yang melayani pelanggan atau kelompok pelanggan yang berbeda-beda. Nah, masing-masing dengan kebutuhan yang khusus, membutuhkan keahlian dan perhatian khusus. Nah, desain ini berguna ketika berbagai grup pelanggan ini ditargetkan oleh perusahaan sangat beragam, sehingga membutuhkan pendekatan pemasaran yang sama sekali berbeda. Nah, pendekatan pelanggan global ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap segmennya dan melacak seberapa baik produk atau layanan perusahaan yang dilakukan di antara segmen tersebut. Nah, desain pelanggan global ini dapat menyebabkan duplikasi sumber daya, dapat menyebabkan yang signifikan jika setiap grup pelanggan membutuhkan spesialis dan fungsional sendiri. Koordinasi antar divisi yang berbeda juga terbilang sulit. Lalu ada global matrix design. Nah, desain matriks global ini hasil dari penumpukan atau penggabungan satu bentuk desain organisasi di antara bentuk desain yang sudah ada dan berbeda. Nah, desain yang dihasilkan ini biasanya cukup lancar dengan dimensi matriks baru yang dibuat, diturunkan skalanya dan dihilangkan sesuai kebutuhan. Dan global matrix desain ini dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, kelebihan dari desain ini itu ialah pertama, membantu menyatukan keahlian fungsional, area, dan produk perusahaan ke dalam tim untuk mengembangkan produk baru atau menanggapi tantangan baru di pasar global. Dan yang kedua itu, desain matriks global ini dengan demikian itu meningkatkan fleksibilitas suatu organisasi. Dan yang ketiga itu, anggota tim dalam pengembangan produk ini dapat ditambahkan ataupun dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir itu mendorong koordinasi dan komunikasi di antara manajer dari divisi yang berbeda. Nah, dia pun memiliki kekurangan seperti tidak sesuai untuk perusahaan yang memiliki sedikit produk dan yang beroperasi di pasar yang relatif stabil. Terus seringkali juga menempatkan
karyawan pada posisi bertanggung jawab kepada lebih dari satu manajer. Terus menciptakan paradoks terhadap otoritas dan juga cenderung mendorong suatu kompromi atau keputusan berdasarkan politik relatif dari manajemen yang terlibat. Nah, ini contoh dari global matrix design. Apabila kita lihat, ini ada pencampuran dari global product dan juga global functional. Nah, yang selanjutnya itu hybrid global design. Nah, setiap bentuk global design organisasi internasional yang dijelaskan di bagian ini mewakili tipe ideal atau murni. Namun, sebagian besar perusahaan membuat desain hibrida ini yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Sebagaimana ditentukan sebagian oleh ukuran, strategi, teknologi, lingkungan, dan budaya. Kebanyakan MNC cenderung memadukan elemen dari semua desain yang dibahas. Ini adalah desain dari global hybrid design. Nah, selanjutnya adalah related issues in global organization design. Nah, yang pertama itu centralization versus decentralization. Nah, MNC ini harus membuat keputusan yang sangat kritis yang menentukan tingkat otonomi, kekuasaan, dan kontrol yang ingin diberikan kepada anak perusahaannya. Misalkan ia memilih untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan dengan membiarkan anak perusahaan mereka itu memiliki keleluasaan yang besar atas keputusan strategi, keuangan, produksi, dan pemasaran dengan membiarkan keputusan tersebut dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan pasar. Nah, biasanya ini manajer ini tinggal memenuhi kebutuhan dari anak perusahaan ini, bukan untuk kebutuhan keseluruhan perusahaan. Nah, ada juga MNC itu dapat memusatkan otoritas pengambilan keputusan secara ketat di kantor pusat perusahaan. Keputusan yang dibuat oleh staf perusahaan kemudian dapat mempertimbangkan kebutuhan perusahaan secara keseluruhan. Namun keputusan ini seringkali menghalangi kemampuan manajer anak perusahaan untuk dengan cepat dan efektif menanggapi perubahan kondisi pasar lokal mereka. Selanjutnya itu ada role of subsidiary boards of directors, di mana MNCD biasanya menggabungkan setiap anak perusahaannya di negara operasi anak perusahaan tersebut. Nah, ini itu dilakukan untuk membatasi tanggung jawab anak perusahaan dan memungkinkannya memperoleh status hukum sebagai warga negara setempat, warga negara di mana perusahaan tersebut berlokasi. Nah, sebagian besar negara yang mengharuskan setiap perusahaan, termasuk anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan multinasional asing untuk memiliki dewan direksi. Selanjutnya ialah coordination in the global organization. Nah, akhirnya sebagai bagian dari menciptakan desain yang efektif untuk dirinya sendiri, perusahaan internasional pun harus memenuhi kebutuhan koordinasinya. Koordinasi itu ialah proses menghubungkan dan mengintegrasikan fungsi dan aktivitas berbagai kelompok, unit, atau divisi. Nah, MNC juga dapat mengadopsi teknik koordinasi yang lebih sementara atau ad hoc. Nah, menggunakan karyawan dalam peran hubungan adalah salah satu teknik tersebut. Jika ada manajer dalam satu unit memiliki informasi atau pertanyaan yang melibatkan unit lain, mereka disalurkan melalui penghubung ke orang atau unit yang sesuai. Dilanjut, selanjutnya ada the control function in international business. Peran penting lainnya dari desain organisasi adalah memungkinkan perusahaan untuk mengelola fungsi pengendaliannya secara lebih efektif. Pengendalian adalah proses pemantauan kinerja yang sedang berlangsung dan membuat perubahan yang diperlukan untuk menjaga organisasi tetap bergerak menuju sasaran kinerjanya. Ada 3 tingkatan utama di mana pengendalian dapat diterapkan dan dikelola dalam bisnis internasional. 3 tingkat kendali utama ini adalah tingkat strategis, tingkat organisasi, dan tingkat operasi. Meskipun masing-masing penting karena kelebihannya sendiri, ketiga tingkat tersebut juga penting secara kolektif sebagai kerangka kerja pengorganisasian untuk digunakan manajer dalam mendekati kontrol internasional dari perspektif yang komprehensif dan terintegrasi. Selanjutnya ada strategic control. Pengendalian strategis dimaksudkan untuk memantau seberapa baik bisnis internasional merumuskan strategi dan seberapa baik penerapan strategi itu. Dengan demikian, pengendalian strategis berfokus pada seberapa baik perusahaan mendefinisikan dan mempertahankan keselarasan strategis yang diinginkan.
dengan lingkungan perusahaan dan seberapa efektif perusahaan tersebut. Kontrol strategis juga memainkan peran utama dalam keputusan yang dibuat perusahaan tentang masuk dan ekspansi pasar di luar negeri. Hal ini terutama ketika pasar memiliki potensi dan ketidakpastian serta risiko yang cukup besar. Seringkali aspek yang paling penting dari pengendalian strategis adalah pengendalian sumber daya keuangan perusahaan internasional. Uang adalah kekuatan pendorong dari setiap organisasi, baik uang itu dalam bentuk keuntungan atau arus kas untuk memastikan bahwa biaya yang sedang berjalan dapat ditutup. Selain itu, jika perusahaan memiliki pendapatan surplus, manajer harus memastikan bahwa dana tersebut diinvestasikan dengan bijak untuk memaksimalkan pembayaran mereka bagi perusahaan dan pemegang sahamnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan internasional untuk mengembangkan dan memelihara sistem akuntansi yang efektif. Kontrol keuangan yang buruk dapat melumpuhkan kemampuan perusahaan untuk bersaing secara global. Pengendalian keuangan umumnya merupakan bidang pengendalian strategis yang terpisah di perusahaan internasional. Sebagian besar perusahaan menciptakan satu atau lebih posisi manajerial khusus untuk menangani pengendalian keuangan. Posisi seperti ini biasa disebut pengontrol. Perusahaan internasional besar sering kali memiliki pengontrol perusahaan yang bertanggung jawab atas sumber daya keuangan seluruh organisasi. Setiap divisi dalam perusahaan cenderung memiliki pengontrol divisi yang berbasis di negara tempat divisi tersebut beroperasi dan yang mengawasi kontrol keuangan lokal. Pengendali divisi biasanya bertanggung jawab baik kepada kepala divisinya masing-masing dan kepada pengendali perusahaan. Hubungan pengendalian ini dikelola terutama melalui anggaran dan perakiraan keuangan. Selanjutnya ada organizational control. Pengendalian organisasi berfokus pada desain organisasi itu sendiri. Ada banyak bentuk desain organisasi yang dapat digunakan oleh perusahaan internasional. Namun, memilih dan menerapkan desain tertentu tidak serta-merta mengakhiri proses desain organisasi. Jenis yang paling umum dari sistem kendali organisasi adalah sistem desentralisasi yang disebut responsibility center control. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan pertama-tama mengidentifikasikan pusat tanggung jawab mendasar dalam organisasi. Unit bisnis strategis seringkali didefinisikan sebagai pusat tanggung jawab. Setelah pusat diidentifikasikan, perusahaan kemudian mengevaluasi masing-masing berdasarkan seberapa efektif ia memenuhi tujuan strategisnya. Dengan demikian, sistem kontrol yang unik dikembangkan untuk setiap pusat tanggung jawab. Sistem ini disesuaikan untuk memenuhi prasyarat pelaporan dan akuntansi lokal, lingkungan persaingan lokal, dan keadaan lainnya. Perusahaan mungkin lebih suka menggunakan generic organizational control di seluruh organisasinya. Sistem kontrol yang digunakan sama untuk setiap unit untuk operasi, dan lokus otoritas umumnya yang berada di kantor pusat perusahaan. Generic organizational control digunakan oleh perusahaan internasional yang mengejar strategi serupa di setiap pasar tempat mereka bersaing. Karena tidak memiliki strategis atau pasar, responsibility center control menjadi tidak tepat. Perusahaan mampu menerapkan standar pengambilan keputusan dan pengendalian terpusat yang sama untuk kinerja strategis setiap unit atau operasi. Selain itu, perusahaan internasional yang menggunakan strategis yang sama di setiap pasar seringkali memiliki operasi yang relatif stabil dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, sistem kontrol organisasi yang digunakan perusahaan juga relatif stabil dan mudah. Selanjutnya ada operation control. Tingkat pengendalian ketiga di perusahaan internasional adalah pengendalian operasi. Pengendalian operasi berfokus secara khusus pada proses dan sistem operasi di dalam perusahaan dan anak perusahaan, serta unit operasinya. Perusahaan juga memerlukan sistem kendali operasi untuk setiap fasilitas manufaktur, pusat distribusi, dan pusat administrasi. Pengendalian strategis seringkali melibatkan periode waktu beberapa tahun, sementara kontrol organisasi mungkin berhubungan dengan periode beberapa tahun atau bulan. Kontrol operasi bagaimanapun melibatkan periode waktu yang relatif singkat. Berurusan dengan komponen kinerja yang perlu dinilai secara teratur, sistem kendali operasi juga cenderung jauh lebih spesifik dan terfokus daripada sistem kendali strategis dan organisasi.
Selanjutnya ada managing the control function in international business. Untuk mengelola kontrol secara efektif, manajer perlu memahami bagaimana membangun sistem kontrol, apa teknik yang penting untuk kontrol, mengapa beberapa orang menolak kontrol, dan apa yang dapat dilakukan manajer untuk mengatasi penolakan ini. Setiap sistem kontrol dalam bisnis internasional ditetapkan melalui 4 langkah dasar. Yang pertama ada menetapkan standar kontrol untuk kinerja. Langkah pertama dalam membangun sistem kendali internasional adalah menetapkan standar kendali yang relevan. Standar pengendalian dalam konteks ini adalah target atau tingkat komponen kinerja yang diinginkan yang coba dikendalikan oleh perusahaan. Standar pengendalian yang harus objektif dan konsisten dengan tujuan perusahaan. Standar kontrol ini membantu memberikan peta jalan bagi manajer yang terlibat dalam pembukaan dan pengoperasian pabrik baru. Manajer dapat dengan mudah melibatkan bahwa penjualan produktivitas dan kualitas sangat penting bahwa perusahaan mengharapkan mereka untuk menyewa dan membeli secara lokal. Perusahaan menetapkan berdasarkan tujuan untuk pabrik baru, pengalamannya dengan operasi serupa, dan tujuan keseluruhannya. Tujuan kedua dan ketiga mungkin dihasilkan dari strategi sadar untuk mengurangi resiko politik atau keinginan perusahaan induk untuk menjadi warga korporat yang baik di setiap negara tempatnya beroperasi. Yang kedua itu ada mengukur kinerja aktual. Langkah kedua dalam menciptakan sistem kendali internasional adalah mengembangkan ukuran yang valid dari komponen kinerja yang dikendalikan beberapa elemen kinerja relatif mudah dan langsung diukur. Contohnya adalah output aktual, produktivitas pekerja, kualitas produk, penjualan unit, limbah bahan, biaya penjalanan, praktik perekrutan, dan pergantian karyawan. Yang lebih sulit adalah mengukur keefektifan kampanye periklanan untuk meningkatkan citra publik perusahaan, mengukur perilaku manajerial yang etis, dan mengukur sikap dan motivasi karyawan. Untuk perusahaan yang memperkenalkan produk baru di pasar luar negeri, kinerja mungkin didasarkan pada jumlah unit yang terjual. Tahap ketiga adalah membandingkan kinerja dengan standar. Membandingkan kinerja yang diukur yang telah diperoleh pada langkah kedua dengan standar kendali asli yang didefinisikan dalam langkah pertama. Sekali lagi, ketika standar pengendalian bersifat langsung dan objektif, serta kinerja relatif mudah untuk dinilai, perbandingan ini menjadi mudah. Nah, ini langkah terakhir yaitu menanggapi penyimpangan. Menanggapi penyimpangan yang diamati pada langkah ketiga, salah satu dari 3 hasil yang berbeda dapat dihasilkan ketika membandingkan standar kendali dan kinerja aktual. Standar kendali telah dipenuhi, belum terpenuhi, bertemu, atau telah terlampaui. Selanjutnya ada essential control techniques. Karena kompleksitas lingkungan internasional dan perusahaan internasional itu sendiri, perusahaan-perusahaan tersebut mengandalkan berbagai macam teknik pengendalian yang berbeda, seperti yang disarankan oleh Bridging the World into Focus. Nah, yang pertama, accounting system. Akuntansi adalah sistem komprehensif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan data tentang sumber daya keuangan perusahaan. Prosedur akuntansi diatur secara ketat dan harus mengikuti metode yang ditentukan oleh pemerintah nasional. Karena peraturan ini, investor, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan organisasi lainnya dalam suatu negara dapat membandingkan kinerja keuangan berbagai organisasi dengan lebih baik. Masalah dapat muncul ketika standar atau prosedur akuntansi di negara-negara tempat perusahaan beroperasi tidak sesuai satu sama lain. Seperti yang sering terjadi, setiap anak perusahaan harus memelihara catatan akuntansinya sesuai dengan prosedur setempat dan mendenominasi rekeningnya dalam mata uang lokal. Yang kedua ada prosedur. Kebijakan, prosedur operasi standar, aturan, dan regulasi semuanya membantu manajer menjalankan fungsi kontrol. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan kebijakan bahwa setidaknya 75% bahan mentah yang dibelinya harus diperoleh dari pemasok lokal. Kebijakan ini memandu manajer pabrik dalam membuat keputusan dan alokasi pembelian. Nah, yang ketiga ada performance ratio.
Perusahaan internasional juga menggunakan berbagai rasio kinerja untuk mempertahankan kendali. Rasio kinerja adalah indeks kinerja numerik yang ingin dipertahankan perusahaan. Rasio kinerja umum yang digunakan oleh banyak perusahaan adalah perputaran persediaan. Selanjutnya ada behavior aspects of international control. Terlepas dari seberapa baik formulasi dan implementasi sistem kontrol, manajer harus memahami bahwa perilaku manusia memainkan peran mendasar dalam seberapa baik kontrol bekerja. Yang penting untuk pemahaman ini adalah menyadari bahwa beberapa orang menolak kendali. Yang juga penting adalah menyadari bahwa resistensi dapat diminimalkan. Meskipun resistensi terhadap pengendalian kemungkinan yang besar, ada di sebagian besar budaya. Besarnya akan bervariasi antar budaya. Selanjutnya ada resistance to control. Orang-orang di perusahaan internasional mungkin menolak kendali karena berbagai alasan. Salah satu alasan potensial adalah kontrol berlebihan, di mana perusahaan mencoba untuk menggunakan lebih banyak kendali atas individu daripada yang mereka anggap pantas. Menurut definisi, kontrol mengatur dan membatasi perilaku. Kebanyakan orang menerima ini dalam apa yang mereka anggap sebagai batasan yang masuk akal, atau dengan batasan yang sebagian ditentukan oleh konteks budaya. Namun, jika upaya untuk mengontrol perilaku mulai melebihi batas, orang mungkin akan menolak dan mulai menolak. Akhirnya, orang mungkin menolak kontrol karena kontrol meningkatkan akuntabilitas mereka. Dengan tidak adanya sistem pengendalian yang efektif, karyawan mungkin dapat bertahan dengan kinerja di bawah standar karena manajer tidak memahami apa yang dilakukan karyawan relatif terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan. Yang selanjutnya ada overcoming resistance to control. Meskipun tidak ada metode yang dijamin untuk menghilangkan resistensi terhadap kontrol, ada beberapa yang dapat membantu meminimalkannya. Metode yang tepat serta kemungkinan keefektifannya akan bervariasi menurut budaya. Metode lain untuk mengurangi penolakan yang bekerja dengan baik di sebagian besar budaya adalah dengan membuat sistem kontrol yang memiliki fokus yang tepat dan jelas dan menciptakan akuntabilitas yang wajar tanpa pengendalian yang berlebihan. Perusahaan juga dapat mengatasi penolakan terhadap pengendalian dengan menyediakan mekanisme diagnosis untuk menangani penyimpangan yang tidak dapat diterima. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Rani mau nanya. Mau nanya dong. Saya. Sophie mau nanya. Siapa dulu? Rani. Sophie. Silakan Rani. Nama saya Maharani. Mau nanya, kenapa perusahaan lebih suka menggunakan generic organizational control di seluruh organisasinya? Kasih. Sama-sama dicatat dulu ya, Manabila. Oke. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Siti mau nanya. Siti. Siti dulu ya. Silakan Siti. Ya. Oh iya. Saya mau nanya, dalam mengukur kinerja aktual, bagaimana sih perusahaan internasional itu menciptakan objektivitas dalam menilai kinerja karyawan? Jelas nggak? Jelas, Siti. Oke. Makasih. Oke, yang terakhir penanya ketiga untuk sesi pertama, Sophie tadi. Ya. Silakan. Tadi kan di global metric design itu kan ada kelemahan dari global metric design. Salah satunya kan cenderung mendorong kompromi
atau keputusan berdasarkan pengaruh politik dari manajemen terlibat. Terus pertanyaannya mengapa gitu globalmetric design itu cenderung mendorong kompromi gitu atau keputusan berdasarkan pengaruh politik dari manajemen terlibat. Makasih. Oke, sama-sama. Kita diskusikan dulu ya sebentar. Saya mau menjawab pertanyaan Rani. Rani bertanya, mengapa perusahaan itu lebih suka menggunakan generic organizational control di seluruh organisasinya. Betul ya itu pertanyaannya? Iya itu. Jawabannya, perusahaan itu lebih menyukai generic organizational control, di mana ini tuh sering digunakan oleh perusahaan internasional yang mengejar strategi serupa atau strategi yang sama di setiap pasar tempat mereka bersaing. Nah, karena mereka tidak memiliki variasi strategi antar pasar, maka perusahaan ini menggunakan metode kontrol yang sama untuk di setiap pasarnya karena relatif stabil dan mudah. Jadi mereka itu lebih menyukai generic organizational control ini karena relatif mudah dan juga fleksibel karena kan mereka memiliki strategi yang sama. Nah, misalnya United Distillers PLC memasarkan lini produk bourbonia di Amerika Serikat, Jepang, dan seluruh Eropa. Karena lini produk pada dasarnya sama di setiap pasar dan karakteristik konsumennya juga hanya sedikit perbedaan, perusahaan ini menggunakan metode kontrol yang sama untuk di setiap pasar. Seperti itu, Rani, apakah jelas? Oh iya, jelas banget Nabila. Makasih penjelasannya. Ya, sama-sama, Rani. Ini tadi kenapa lebih banyak menggunakan organizational control ya? Sebenarnya nggak cuma organizational control sih, kan perusahaan pasti akan melakukan 3 kontrol, strategic, organizational, dan operations, karena ketiga kontrol tersebut perlu untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Cuma memang yang paling sering melakukan karena ruang lingkupnya itu aktivitasnya dan justru yang paling sering dilakukan itu operations control sama organizational control. Kalau strategic itu sifatnya kontrolnya jangka panjang ya, karena dia mempengaruhi visi dan misi perusahaan. Cuma kalau organizational sama operations itu kan, apalagi operations itu daily activitiesnya si perusahaan gitu. Jadi, dan ini juga akan bergantung terhadap, jadi kalau misalnya kamu perhatiin, itu tuh level ya, strategic, organizational, sama operations itu semacam level ya. Jadi kalau strategic itu dia di level top manajerial. Yang melakukan kontrol siapa? Yang melakukan kontrol adalah top level management. Kemudian ada organizational control. Organizational control ini berarti dia di middle. Levelnya di middle. Yang dikontrol biasanya apa? Aktivitas yang sifatnya jangka menengah gitu. Jadi dan lingkupnya adalah lingkup di middle manajerial gitu. Jadi misalnya kayak rekrutmen, kemudian strategi jangka pendek ya, strategi marketing kayak gitu. Tapi kalau yang di sifatnya strategic control itu yang kaitannya sama visi misi gitu, yang sifatnya jangka panjang. Nah, kalau yang manajerial, yang organizational ini sifatnya jangka menengah. Nah, yang operations ini yang jangka pendek. Jadi kontrol-kontrol, saya kayak kontrol terhadap aktivitas produksi, kemudian kontrol terhadap shift karyawan, kayak gitu. Jadi ketiganya itu pasti dilakukan oleh perusahaan. Cuma kan kalau misalnya strategik itu kan nggak mungkin perusahaan itu rutin berganti visi dan misi, kan nggak mungkin kan. Jadi memang kalau yang strategic control ya kontrolnya di level pusat, dan itu lebih ke apakah aktivitas yang di kebijakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan sudah sejalan dengan visi dan misi perusahaan, kayak gitu. Nah, kalau yang organizational itu yang sifatnya lingkupnya lingkup organisasi. Misalnya tadi kayak rekrutmen pegawai baru, kemudian strategi marketing, kemudian untuk mencapai visi dan misi perusahaan, misalnya jadi market leader lah di kawasan Asia Pasifik dan lain sebagainya. Nah, kalau yang tadi yang organization itu yang sifatnya ruang lingkup organisasi. Tadi
misalnya mau membuka cabang baru gitu, atau mau cabang baru malah sebenarnya ada di level strategik sih. Mau open rekrutmen karyawan, kemudian mau strateginya packaging, merubah packaging, atau strategi digital marketing, itu di level organisasi. Nah, kalau level operations berarti ada di level taktikal ya, maksudnya aktivitas-aktivitas yang sifatnya jangka pendek kayak gitu. Jadi nggak selamanya, maksudnya perusahaan hanya melakukan strategi kontrol, dia bisa jadi justru lebih sering di operations karena itu kan daily kan. Kalau yang yang organization itu kan nggak selalu sifatnya daily ya. Kalau operations itu cenderung daily activities kayak gitu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Lydia. Dalam mengukur kinerja aktual, bagaimana perusahaan menciptakan objektivitas dalam menilai kinerja karyawan? Untuk jawabannya itu, penilaian kinerja harus dilakukan secara objektif agar tidak terjadi ketidakadilan antar karyawan. Yang dimaksud objektif yang yaitu penilaian yang diberikan sesuai dengan tingkat pencapaiannya yang dilakukan oleh karyawan. Dalam menciptakan objektivitas menilai kinerja karyawan, perusahaan harus menentukan kriteria apa saja yang akan dijadikan penilaian seperti kualitas kerja, kepatuhan, teamwork, inisiatif, kehadiran, dan lain-lain. Untuk melakukan penilaian secara objektif, ada 6 elemen penting yang harus dipertimbangkan, yaitu ada data aktual, perilaku karyawan yang positif dan negatif, keberanian dan ketegasan, sistem penilaian yang terstruktur, formulir tidak rumit, dan kemampuan menilai. Gimana, Lydia? Sambil menunggu share screen, saya akan menjawab pertanyaan dari Sophie. Pertanyaannya itu mengapa Global Matrix Design itu cenderung mendorong kompromi atau keputusan berdasarkan pengaruh politik dari manajer yang terlibat? Nah, saya akan menjawabnya. Ini terjadi karena desain matriks ini menciptakan paradoks tentang suatu otoritas atau suatu pernyataan yang berbeda dengan hal umum tentang otoritasnya. Jadi di satu sisi itu sebagian dari tujuan desain ini kan untuk memberikan otoritas pengambilan keputusan di tangan manajer yang paling mampu untuk menggunakannya dengan cepat. Tapi di sisi lain itu karena hubungan pelaporan yang sangat banyak, yang sangat kompleks karena diharuskan ke beberapa manajer, jadi untuk mendapatkan persetujuan mengenai keputusan yang besar itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga si desain matriks global ini cenderung mendorong suatu kompromi atau keputusan berdasarkan pengaruh hubungan politik dari manajer yang terlibat. Seperti itu, Sophie, apakah dimengerti? Ya, karena global matrix design itu kan bentuknya matrix ya. Matrix itu berarti bentuknya kan kotak-kotak gitu kan. Kalau kamu pernah udah dapet struktur organisasi belum di MSDM? Kan kalau di MSDM tuh ada struktur-struktur organisasi kan, jenis-jenis struktur organisasi. Ada apa aja? Ada yang tahu? Matriks. Ya, matriks terus? Matriks. Hah? Iya, matriks berdasar terus? Ya, fungsional ya, Bu. Betul, terus? Aduh, apa lagi ya, bentar. Ada divisional. Jadi ada yang berdasarkan divisi, ada yang berdasarkan fungsi, ada yang matriks. Nah, matriks ini yang memadukan keduanya, divisi dan fungsi. Jadi kenapa tadi dibilang dia itu akan ada konflik karena tadi. Jadi misalnya kan ada perusahaan yang besar itu kan pasti punya beberapa sub business unit ya, atau misalnya kalau itu project, ada project A, project B, project C, project D. Nah, itu kan berdasarkan divisi. Nah, berdasarkan fungsi tadi, itu tadi secara horizontal, secara vertikal ada
berdasarkan fungsi ada fungsi produksi, fungsi marketing, fungsi keuangan, fungsi IT, fungsi R&D, fungsi HR. Nah, masing-masing tadi fungsi itu melaporkan kepada manajer project A, kepada manajer project B, manajer project C, manajer project D. Jadi makanya itu dibilang ada cenderung akan ada konflik karena tadi yang masing-masing fungsi tadi akan melapor kepada lebih dari satu leader gitu. Itu contoh yang ada di struktur organisasi matriks kan kayak gitu kan. Jadi dia bentuknya matriks karena antar fungsi dan divisi saling berpotongan, saling crossing line gitu. Makanya dia bisa jadi akan ada konflik. Oke, terima kasih. Bisa di next ya untuk sesi berikutnya atau gimana, Bu? Ini udah semua tadi ya? Udah, Bu. Oke, next. Ya, silakan yang mau bertanya untuk sesi berikutnya. Mau nanya dong. Iya, Tika. Saya Nindita dari kelompok 9. Ingin bertanya, apakah ketika perusahaan telah menetapkan desain perusahaannya, dapat berubah seiring berjalannya waktu? Jika dapat berubah, apa yang menjadi penyebabnya? Selanjutnya, ada yang mau bertanya? Reza Sur. Silakan, Reza. Ya, pengen bertanya, simpel sih pertanyaannya, cuman contoh penerapan dari global business design itu. Global graphic design. Global produk ya? Iya, global product design. Contoh penerapannya aja. Oke, thank you, Ja. Ya, bagus ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Kevin dong, Kevin mau nanya. Ya, Kevin, silakan. Jadi tadi kan di slide kalian itu ada pernyataan di slide 16 kalau nggak salah. Ada Suaranya kecil ya? pengendalian keuangan umumnya merupakan bidang pengendalian strategis yang terpisah di perusahaan internasional. Nah, untuk kelompok bisa nggak dijelaskan mengapa pengendalian keuangan di perusahaan internasional itu disebut pengendalian strategis yang terpisah? Terima kasih. Coba kita diskusikan dulu ya. Sebentar. Saya coba menjawab dari pertanyaan Anindita. Ketika perusahaan telah menetapkan desain perusahaannya dapat berubah seiring berjalan waktu. Jika dapat berubah, apa penyebabnya? Jadi, desain organisasi atau perusahaan dapat berubah dikarenakan desain organisasi adalah proses yang berkelanjutan.
Perubahan ini seringkali diakibatkan oleh perubahan dalam strategi perusahaan, karena karakteristik penting dari kesuksesan perusahaan adalah kemampuannya untuk menyesuaikan strateginya dengan desain organisasi yang kompatibel. Seperti yang contohnya itu yang dilakukan Lenovo. Misalnya, meskipun Lenovo baru berusia sekitar 30 tahun, perusahaan telah mengalami lusinan perubahan desain organisasi besar serta ratusan perubahan kecil dan jelas. Strategi yang menyerukan peningkatan internasionalisasi akan berdampak pada desain organisasi perusahaan. Gimana, Tita? Ya, Oke, makasih Surya. bisa berubah ya, memang ya, dapat berubah sering berjalannya waktu, pasti justru berubah. Karena apa? Karena lingkungan bisnis perusahaan kan berubah kan, lingkungan bisnis perusahaan itu nggak stagnan. Justru kalau misalnya perusahaan itu stagnan, ketika lingkungan bisnisnya berubah, dia stuck di situ, dia nggak ikut berubah seiring dengan perubahan lingkungan, nggak beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dia yang akan mati, dia yang akan tergilas gitu. Kalau sekarang itu zamannya udah bukan lagi struktur organisasi yang gemuk ya, yang banyak orang tapi banyak yang magabut gitu. Bisa jadi dia karena kan lingkungan kan udah ada teknologi, udah ada informasi, berarti kan ada beberapa pekerjaan yang tidak lagi membutuhkan tenaga kerja manusia. Fungsi ini dikerjakan oleh sistem aja, nggak usah pakai tenaga kerja manusia. Bisa jadi ada beberapa posisi yang dieliminir gitu. Kayak sekarang mungkin kalian pernah dengar kemarin ada beberapa eselon yang ditiadakan ya. Kalau dengar berita ada eselon-eselon yang di Kemenkyu ya, yang dipotong gitu, dihapuskan. Ya karena tadi daripada ada tapi dia nggak berfungsi, ya lebih baik dipotong atau digantikan dengan alokasi anggarannya bisa dialokasikan untuk yang lain gitu misalnya. Atau kalau dalam perusahaan misalnya ada divisi yang dia tuh nggak terlalu, kayaknya nggak, ini bisa digabung deh ke divisi yang lain gitu. Akhirnya divisi itu dihilangkan kemudian digabung dengan divisi yang lain kayak gitu fungsinya. Jadi atau bahkan mungkin digantikan oleh sistem atau robot kayak gitu. Jadi memang perusahaan itu pasti akan akan sewajarnya kalau dia melakukan perubahan atau redesign organization, karena dia akan visi misinya, strateginya pasti akan berubah seiring dengan perubahan lingkungan bisnisnya gitu. Kayak kemarin mungkin ada yang punya cita-cita pengen jadi PNS gitu misalnya ya. Makanya saya baca Kemenpan RB itu mungkin dalam 10 tahun yang akan datang nggak ada lagi rekrutmen PNS. Bahkan sekarang kan mau ada moratorium ya. Moratorium itu berarti tidak ada rekrutmen PNS. Sekitar 2 tahun, kemarin pernah 3 tahun bisa jadi nggak ada rekrutmen. Karena itu tadi, karena beberapa fungsi ini nggak perlu orang, ini bisa pakai sistem gitu. Apalagi sejak sekarang kita work from home kan, ada beberapa yang akhirnya pemerintah dengan mau nggak mau beradaptasi dengan sistem pekerjaan yang work from home, remote working, otomatis mereka menciptakan sistem yang akhirnya sistem itu bisa bekerja tanpa ada banyak manusianya gitu. Sehingga bisa jadi fungsi tersebut tidak lagi dikerjakan oleh manusia, tapi dikerjakan oleh sistem. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, terima kasih Bu Destria atas tambahannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Kevin. Jelaskan mengapa kendali keuangan di perusahaan internasional itu disebut sebagai pengendali strategis yang terpisah. Nah, pengendali keuangan itu merupakan bidang pengendali strategis yang terpisah di perusahaan internasional. Karena seringkali aspek yang paling penting dari pengendalian strategis itu adalah pengendalian sumber daya keuangan perusahaan internasional.
Nah, yang kita ketahui itu kan uang itu merupakan kekuatan pendorong dari setiap organisasi, baik itu dalam bentuk keuangan ataupun arus kas untuk memastikan bahwa biaya yang sedang berjalan dapat ditutupi. Nah, maka itu sangat penting bagi perusahaan internasional untuk mengembangkan dan memelihara sistem akuntansi yang efektif. Jadi hal ini harus memungkinkan sang manajer untuk sepenuhnya memantau dan memahami karena kontrol keuangan yang buruk itu dapat melumpuhkan kemampuan perusahaan untuk bersaing secara global. Maka dari itu pengendalian keuangan itu sebagai pengendalian strategis yang terpisah. Seperti itu, Kevin. Oke, jelas. Makasih Nabila. Sama-sama. Kalau yang terkait dengan keuangan itu pasti kendalinya strategis ya. Pengendalian strategis terpisah karena terkait dengan sumber daya kan. Sumber daya modal yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Karena ini akan menentukan struktur modal. Kalau misalnya kamu belajar manajemen keuangan itu kan ada WACC ya, weighted average cost of capital. Cost of capital itu biaya modal. Jadi perusahaan itu harus memperhitungkan berapa biaya dari modal yang dia punya. Misalnya dia punya modal, kan modal itu nggak cuma dari modal sendiri kan, bisa jadi dari utang, bisa jadi dari saham. Dari utang itu kan ada biaya yang harus dikeluarkan. Biayanya apa? Bunga atas utang. Terus kalau saham dia menerbitkan saham ada biayanya apa? Dividen. Gitu. Jadi kalau kendali keuangan itu memang masuk ke pengendalian strategis. Karena ini terkait dengan penghitungan struktur modal perusahaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reza, pertanyaan terakhir, yaitu contoh penerapan dari Global Product Design. Untuk contohnya itu ada Samsung Group. Samsung Group adalah perusahaan yang menguasai pasar terbesar di Korea dengan hampir 80 afiliasi, 19 diantaranya terdaftar secara terpisah di Bursa Efek Korea. Samsung Group menggunakan desain produk global bentuk H. Perusahaan yang menguasai pasar ini diatur menjadi 4 divisi utama, yaitu ada grup elektronik, grup produk kimia, grup jasa keuangan, dan grup bisnis lain yang lebih kecil. Masing-masing kelompok ini memiliki sedikit kesamaan dengan yang lain dan berfungsi secara terpisah dari mereka. Demikian pula, grup perusahaan terafiliasi lainnya mencakup bisnis yang tidak terkait, termasuk bisnis catering, jaringan hotel kecil, taman hiburan, tim bisbol profesional, dan sekelompok kecil rumah sakit dan pusat kesehatan. Gimana, Reza? Cukup, Sur. Terima kasih. Mungkin dari Bu Destria ada tambahan, Bu? Oke, sebentar. Samsung itu dia punya beberapa unit kan? Dia punya beberapa unit, subbisnis unit. Subbisnis unit itu maksudnya dia punya bisnis unit tuh nggak cuma Samsung tuh alat-alat elektronik ya. Iya. Tapi ternyata dia juga bergerak di beberapa bidang yang lain, nggak cuma elektronik aja. Misalnya ada di mesin dan alat berat, itu dia juga punya subbisnis unit itu. Terus dia punya ternyata produk kimia. Jadi ada grup-grup nih, Samsung Group. Grup pertama itu grup elektronik. Grup kedua itu mesin dan alat berat. Grup ketiga itu produk kimia. Grup 4 itu financial service. Dia punya jasa finansial ternyata. Terus grup kelima itu afiliasi. Jadi afiliasi sama perusahaan yang lain. Jadi Samsung afiliasi sama perusahaan yang lain di bidang catering, hotel, dan resort. Terus dia juga punya di professional sport, hospital and medical center. Itu contoh dari global product design. Jadi produknya itu benar-benar
terdiversifikasi gitu, nggak cuma satu sektor aja, di beberapa sektor nih sampai masuk ke sektor finansial kan. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu Bakri kan dulu ada Telkom ya, ada Bakri Telkom. Bakri itu ada jalan tol, kemudian ada Bakri Plantation, ada Bakri Bakri itu ada banyak setahu saya. Terus kayak apalagi yang grupnya tuh banyak. MNC ya, MNC juga kalau nggak salah punya MNC, jasa finansialnya MNC juga ada tuh. Ya kayak gitu. Jadi kalau produk desain itu berarti dia terdiversifikasi. Subbisnis unitnya terdiversifikasi di beberapa sektor dan di beberapa negara. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih Bu Destria. Terima kasih Bu Destria. Ini udah selesai presentasinya. Oke, Saya tutup ya. Dulu disimpulkan baru ditutup. Saya akan simpulkan tadi bahwa desain organisasi itu kan merupakan pola keseluruhan dari komponen struktural dan konfigurasi yang digunakan untuk mengelola keseluruhan organisasi. Dan desain organisasi ini bisa berubah seiringnya waktu karena perubahan lingkungan lingkungan perusahaan itu tersendiri. Apabila perusahaan tersebut tidak bisa merubah, itu akan merugikan merugikan perusahaan mereka. Dan pengendalian keuangan itu merupakan yang terpenting di dalam pengendalian strategis ini, karena pengambilan keuangan ini apabila keuangan buruk itu akan berdampak menyeluruh kepada perusahaan. Seperti itu kesimpulan yang dapat kami ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dicukupkan sampai di sini. Materi hari ini bisa ditutup ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Assalamualaikum. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu.